Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Wallahu amarna biha. Wallahu amarna biha. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. أتقولون على الله ما لا تعلمون. أتقولون على الله ما لا تعلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ibu silahkan ke depan. Ayat 28. Wa idza fa'alu fahishatan. Ayo silahkan. Di sini Bu, di tengah. Sini Bu. Awas nabrak. Sini. Ya. Maju sedikit Bu. Alhamdulillah. Iya. Ayat 28. Wa idza fa'alu. Ya, ya silahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha. Boleh. Tapi ingat ya Bu, jamaah sekalian yang ada di rumah juga, di dalam dialek bahasa Arab nggak ada huruf pa, nggak ada pa, semua fa. Jadi wa idza fa'alu fahishatan, jadi nggak ada huruf p dalam abjad bahasa Arab, makanya makharijul huruf jadi harus fa. Wa idza fa'alu, ya silakan. Ya. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Allah. Lanjut. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Allah. Astagfirullah. Boleh langsung tadi. Wallahu amarna biha. Ya, diulang sendiri Bu. Wallahu amarna biha. Iya. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Iya, fahsya. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah. Shadaqallahul azim. Iya, Masya Allah, suara Ibu luar biasa, powernya luar biasa. Jadi ingat, di sini aja Bu. Jadi ingat huruf
di semua di dalam Al-Quran itu fa semua. Jadi nggak ada wa idza fa'alu. Jadi wa idza fa'alu. Alam tara kaifa ya fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi bukan alam tara kaifa ya fa'ala. Biasanya dialek Sunda ya. Biasanya Sunda pakai P. Tapi nggak apa-apa. Dalam membaca Al-Quran kita sama-sama menggunakan huruf F. Fa wa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sadaqallahu. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih Bunda. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Mas Sony. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga Allah memberikan banyak kebaikan dan pahala besar untuk kita semua. Amin ya robbal. Jamaah. Kita lanjutkan lagi tausiah kita ya. Tanggung jawab orang tua kepada anak perempuan itu kan selesai ketika sang anak sudah menikah. Tapi terkadang pernikahan anak tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Bahkan ada yang baru menikah tapi langsung bercerai. Ada yang bercerai walaupun baru menikah. Nah pertanyaannya nih, bagaimana dengan orang tua yang anaknya adalah janda? Apakah tanggung jawab anak tersebut kembali kepada orang tua? Ini pertanyaannya berat sekali loh. Untuk itu langsung saja kita tanya sama ahlinya, Habib Bagir. Silakan Habib. Alhamdulillah. Setelah kita melanjutkan tadi, sekarang menjadi satu masalah nih. Ini kalau dalam ilmu fikih disebutnya masalah fikih ya. Bagaimana jika seorang menjadi janda atau diceraikan, apakah tanggung jawabnya kembali kepada orang tuanya? Yang pertama, sebagaimana tadi disampaikan oleh guru-guru kita tercinta, anak yang diceraikan atau perempuan yang diceraikan ya. Perempuan yang diceraikan ini di masa idahnya, maka masih ada kewajiban suami atau tidak disebut suami, mantan suami ya. Karena jatuhnya sudah cerai. Ada kewajibannya tetap dalam masa-masa idahnya. Nah, tergantung idahnya seperti apa. Kalau idah talak, idah perceraian, idahnya itu yaitu thalathati quru dalam fikih Syafi'i, 3 quru. 3 quru itu 3 kali haid. Ya suci, haid, suci, haid, suci. Itu baru selesai daripada masa idahnya. Berarti apa? Wajib si mantan suami ini memberikan nafkah. Begitu juga pakaian. Begitu juga tempat tinggal di masa tersebut. Ya, di masa tersebut masih punya kewajiban untuk dipenuhi. Nah ini kalau iddahnya talak. Artinya iddah dari perceraian talak. Kalau dari ditinggal suami meninggal, ya ada iddahnya juga. Ya, tapi ini sudah nggak bisa jadi hak suami, suaminya sudah tiada. Ya, atau ya ada juga iddah tentang perceraian tapi dalam masa istrinya ini sedang hamil. Maka iddahnya panjangnya iddah hamilnya. Selama masih anak tersebut dalam perut, maka masih punya tanggung jawab nih mantan suaminya. Sampai anak tersebut dilahirkan. Nah, bicara kalau ditinggal oleh suami meninggal dunia atau selesai dari iddahnya, maka orang tua yang musir, orang tua yang mampu, dia juga bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Makanya kalau dalam perceraian kita mengembalikan anak perempuan tersebut pada orang tuanya, karena orang tuanya yang akan bertanggung jawab bahkan dalam urusan pernikahannya. Si perempuan ini ingin menikah lagi, siapa yang menikahkan? Maka wajib walinya orang tuanya. Ada beberapa masalah dalam fikih yang orang ini banyak kebingungan. Katanya kalau anak perawan harus orang tuanya yang nikahin, tapi katanya kalau janda boleh siapa saja. Bukan. Permasalahannya kalau anak perawan itu artinya anak gadis kita, maka ada namanya wali mujbir. Wali mujbir itu siapa? Ayah dan kakeknya. Jadi ibu punya suami, ya suami ibu punya anak nih, ibu punya anak nih, perempuan nih, dia mau menikah. Siapa yang wajib menjadi wali? Pasti ayahnya. Tidak ada ayahnya boleh kakeknya.
ayah dan kakek itu wali mujbir boleh menikahkan dengan keinginannya, kehendaknya. Jadi anak boleh hanya mengatakan, ayah saya senang dengan fulan, fulan juga senang dengan saya, nikahkan saya dengan dia, boleh. Tapi kalau ayahnya tolak juga boleh. Sebab ini namanya wali mujbir. Tapi kalau seorang janda yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, dia punya kehendak memilih pasangannya sendiri. Ayah saya pengen nikah sama si fulan nih, maka ayahnya harus menikahkan dengan si fulan. Itu kalau memang sudah sekafaah, memenuhi syarat kafaah tersebut. Jadi nggak bisa ayahnya maksain, saya nggak mau nikahin, nggak boleh. Ya, atau misalkan wali yang lain, pamannya, saudaranya. Nah, ini namanya tanggung jawab orang tua kepada anaknya yang sudah menjadi janda. Tadi Habib bilang kalau waktu anak masih di dalam kandungan, si ayah tuh masih berhak untuk Si suami itu mantan suami itu masih harus wajib menafkahi. menafkahkannya. Wajib. Kalau sudah keluar Ya anaknya. Anaknya menjadi anaknya wajib dinafkahkan. Tapi istrinya sudah tidak menjadi istrinya dan tanggung jawabnya kembali kepada orang tuanya. Wallahu Oh, Masya Allah, jazakallah khair Habib. afwan. Jamaah. Masih ingat video Ibu Waode yang tadi kita lihat sama-sama? Masih seorang perempuan yang rela menjadi ojek online untuk menafkahi anak-anaknya. Mohon izin sekarang saya mau panggil lagi Ibu. Ibu boleh maju ke depan. Ibu adalah perempuan hebat, Bu. Ibu adalah perempuan yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena ibu tetap taat kepada Allah. Tetap menjaga kehormatan ibu dan tetap menafkahi anak-anak ibu. Jadi ibu tidak perlu khawatir tentang hidup. Allah sayang sama ibu. Kalau tadi ibu bilang ibu mau mengakhiri hidup ibu. Enggak Bu, Allah sayang sama ibu. Nah berikut ini ada Viti yang akan kita sama-sama lihat ya Bu ya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Silakan. Cobaan yang terberat ya kadang-kadang banyak yang suka ngata-ngatain, suka bilang, kok S1 mau sih ngojek, kayak gak ada kerjaan lain aja. Saya udah berusaha cari kerjaan lain, tapi memang kan yang dipikir anak-anak, kalaupun saya kerja gajinya itu gak cukup untuk bayar yang momong, malah nombok, belum makan, belum listrik, kadang listrik sering mati. Kadang-kadang juga anak-anak sering kelaparan, pernah makan itu telur putih kuningnya anak-anak yang makan, keraknya saya yang makan. Itu juga udah nggak ada rasanya, pahit. Ya udah, mau gimana lagi? Kita telan sendiri. Anak-anak sakit, nggak punya uang, listrik mati, nggak ada makanan sama sekali yang bisa dimakan. Tapi mau gimana lagi ya? Kita tetap harus bertahan hidup. Dan biasanya kalau udah begitu ya udah kita jalanin. Kadang pun kalau pas narik juga kan nggak setiap hari ada orderan. Anak-anak sih yang bikin saya tetap bertahan hidup. Mereka bilang, Mami jangan sedih, Mami harus kuat, Mami harus semangat, Mami gak boleh sedih-sedih lagi. Mudah-mudahan kita bisa pindah rumah ya Mami. Bu, tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Satu hal buat kita, anak yang dipelihara makin hari makin muda. Makin hari makin muda karena akan besar. Beda sebaliknya dengan merawat orang tua. Makin hari makin susah. Ingat, ibu jangan pernah ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Karena ada anak, mereka punya takdir yang baik. Kuatkan diri kita. Kuat. Ibu sempurna, ibu sehat, ibu kuat, ibu punya kemampuan, ibu punya ilmu, ibu punya kekuatan anak. Betapa banyak orang yang ditinggalkan oleh suaminya tapi tidak punya anak yang bisa menghiburnya, yang bisa dia ajak bicara, yang bisa dia cium. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku bersyukur atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Coba cium anaknya.
tangan buat semua. Ibu sini. Ibu tidak sendiri. Ibu dapat dukungan dari orang-orang di sekitar ibu. Saya yakin tidak ada pelanggan yang komplain. Saya yakin tidak ada yang marah sama ibu. Justru mereka membantu ibu. Kekuatan sosok. Istainu bis-sabri was-salat. Sabar, kekuatan itu. Dan yang paling utama adalah ikhlas. Oh Eli, mohon izin belajar dari Bu Eli. Sabar ya Bu, saya pernah di posisi ini lama sekali Bu. Berapa tahun? Dari menikah sampai, nah ini pelajaran bagi saya menikah terus. Karena saya bukan genit, bukan apa, karena saya tidak mau berzina. Satu, saya tidak mau berzina. Makanya saya menikah terus, tapi sekarang saya sudah sadar, sudah mending nyari duit sendiri. Kadangkala kehidupan kita Allah titipkan buat anak-anak kita. Iya. Kita punya anak yang harus kita besarkan. Ingat, kebahagiaan kita belum tentu anak bahagia. Tapi kebahagiaan anak pasti orang tua ikut bahagia. Makanya kita sebagai orang tua jangan pernah egois. Aku ingin bahagia, tapi belum tentu anak bahagia. Karena kita mementingkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita berkata, aku ingin anakku bahagia. Yakinlah, ikhlas itu muncul karena kita menanti kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Amin. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Bu Eli, terima kasih Bu. Sekali lagi semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi tausiah kita, akan ada pembahasan dari Habib Abdallah dan juga akan ada doa dan amalan-amalan dari Habib Bagir. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.